Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada siang hari ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang telah lalu, pembahasan tentang masalah diat ya, masih berkaitan dengan masalah diat. Baik, di sini pokok pembahasan pada kali ini adalah cuma lihat doang. Lihat. yaitu tentang masalah kadar diat itu sendiri. Mama? Pecah. Kemudian masalah-masalah yang lainnya berkaitan dengan Ya? yaitu diat. Oh ya. Baik. No. Aku video. Yang lalu kita telah Quack. membahas tentang masalah diat, yaitu masih ingat ya, diat itu ada dua macam. Coba. Ada dua macam. Yang pertama adalah diat berat, Gitu. diat berat atau mughaladhah. Kemudian ada diat ringan. Ada diat yang ringan. Diat yang berat yang harus dibayar adalah sejumlah 100 ekor unta. Kemudian dengan rincian ada 3 macam ya. Ada yang jada'ah, kemudian khalifah, kemudian ada lagi pertama hikoh ya. Jadi ada rincian tersendiri 100 ekor unta untuk diat yang mughaladhah, yang berat. Adapun jenis kedua, diat yang ringan, mukhaffafah, itu ada 5 rincian terbagi menjadi hikoh, kemudian ada jada'ah, pintu labun ya, ibnu labun, dan pintu makhot. Di sini yang menjadi prinsip dasar daripada diat adalah unta, 100 ekor unta. 100 ekor unta itu adalah prinsip utama daripada diat. Ini adalah semacam kayak patokan atau kadar ya, yang harus dibayar bagi pembunuh yang tidak sengaja. Karena diat ini berkaitan dengan masalah pembunuhan yang tidak sengaja. Sebentar ya. Baik. Kita kembali ke diat ya. Baik. Afan. Jadi untuk diat yang mukhaffafah, diat yang ringan ini adalah berkaitan dengan pembunuhan yang tidak sengaja. Karena pada asalnya adalah kalau pembunuhan yang sengaja itu adalah qisas, kecuali kalau keluarganya memaafkan, maka dia terkena diat yang berat. Kemudian juga termasuk adalah pembunuhan yang seperti sengaja, itu juga termasuk diat yang berat. Nah, untuk yang diat yang ringan ini adalah terkhusus bagi pembunuhan yang tidak sengaja. Kemudian di sini ya, jika tidak terdapat unta atau jika di kadar diat ini dirupakan dengan bentuk lain, baik itu emas ataupun perak, maka ada ketentuannya.
maka ada ketentuannya. Fain utimat al-ibilu untuk ila qimatiha. Kalau seandainya ya tidak terdapat unta, maka boleh dialihkan, dipindahkan kepada senilai daripada unta tersebut. Berapa? Di sini taksiran yaitu Umar bin Khattab ya, ataupun pada sahabat dahulu. Kalau pada zaman Rasulullah itu adalah unta. Kemudian pada masa sahabat, Umar menetapkan bahwasanya waqila yuntaqalu ila alfi dinar. Ini juga diambil oleh mazhab itu ya, Syafi'i ya. Diikuti dengan mazhab yang lainnya, Imam Malik juga sama, yaitu berapa jika tidak terdapat unta, maka boleh diganti dengan 1000 dinar. Dengan 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? Kalau misalkan 1 dinarnya itu adalah sekitar mungkin 2 juta ya, atau mungkin lebih, bisa lebih mahal ya, maka ya kisaran adalah sampai 2 miliar ya, bisa 2 miliar lebih. Kalau misalkan dinarnya bagus bisa 4 juta, bisa 4 miliar. Baik. Al-muhim, yang penting adalah bisa dikonversi kepada bentuk yang lainnya jika tidak terdapat unta. Jika terdapat unta berupa emas ataupun perak. Au isnai asyara alfi dirham, atau 12.000 dirham. 12.000 dirham. Berapa 12.000 dirham? Barangkali ada yang tahu ya, berapa itu harganya. Yang penting adalah di sini boleh diganti, boleh dirupakan dengan yang lainnya, yaitu boleh dinar sejumlah 1000 dinar, atau perak sejumlah 12.000 perak dirham. Baik. Ini adalah kadar atau ketentuan sebagai diat, gantinya diat yaitu unta. Baik. Kemudian di sini wain ghulidat zida 'alaiha sulus. Jika diatnya itu lebih diperberat, maka ditambah sepertiganya. Artinya pada saat-saat tertentu yang mana itu mungkin terjadi pembunuhan yang tidak sengaja, yang dia harus membayar diat sejumlah 100 ekor unta, ataupun dengan dikonversi dengan bentuk yang lainnya, ditambahi atau diperberat lagi dengan menambahkan sepertiga dari 100 ekor unta tersebut pada kondisi tertentu. Di sini dijelaskan pada selanjutnya, yaitu pemberatan pada diat pembunuhan yang tidak sengaja. Diat yang tidak sengaja. Dalam keadaan apa saja seseorang itu bisa diperberat diatnya? Idza qatala fil haram, apabila terjadi pembunuhan di tanah haram, maka diatnya ditambah sepertiganya. Sepertiganya 100, tinggal mengalihkan saja ya, berapa sepertiganya. Baik. Atau nilai daripada tadi dinar ataupun perak. Kemudian kondisi yang kedua, bila mana dia membunuh qatala fil ashuril hurum, pada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Safar ya. Ada 4 bulan haram. Baik. Kondisi yang ketiga adalah qatala dza rahim
qatala dza rahim mahramin, yaitu membunuh yang mempunyai ada hubungannya dengan darah atau hubungan kekeluargaan, kerabatnya, dekatnya, keluarganya, maka ini diperberat atau ditambah diatnya, yaitu sepertiganya. Baik. Ini adalah kondisi atau keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang itu ditambah diatnya sepertiga. Baik. Kemudian masalah-masalah yang lainnya ya. Masalah-masalah yang disebutkan di sini adalah tentang misalkan diatul mar'ah ala nisfi min diati rojul. Diat untuk pembunuhan ya, misalkan tidak sengaja wanita, maka diatnya adalah setengahnya orang membunuh laki-laki ya, tidak sengaja. Jadi kalau misalkan seseorang itu membunuh tidak sengaja laki-laki, itu diatnya adalah penuh 100 ekor unta. Namun kalau misalkan yang terbunuh itu adalah perempuan, maka setengahnya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Namun dalam ulama yang lainnya, dia mengatakan begini, nyawa dibalas dengan nyawa. Kenapa? Sepertinya tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan, atau antara misalkan nanti budak dengan orang yang merdeka, karena nyawa ya nyawa gitu. Itu pendapat yang lainnya. Namun di sini kita melihat dari segi yaitu mazhab Imam Syafi'i, yaitu kalau perempuan diatnya cuma setengahnya dari laki-laki, seperti itu. Kemudian diatul Yahudi wan Nasrani sulusu diatil Muslim. Kalau yang terjadi pembunuhan tidak sengaja itu pada ahli kitab ya, Yahudi maupun Nasrani, maka diatnya itu adalah sepertiganya diatnya orang Islam, sepertiganya. Jadi cuma membayar sepertiganya. Pada zaman Rasulullah sebetulnya adalah saya lupa itu namanya. Jadi sebetulnya diatnya adalah penuh, namun diberikan keluarganya itu sebagian itu. Misalkan perempuan, berarti yang setengahnya itu diberikan kepada baitul mal ya, yang sepersetengahnya diberikan kepada keluarga si korbannya. Atau juga misalkan Yahudi dan Nasrani ini diberikan sepertiganya saja untuk keluarga si korbannya, namun yang sisanya itu dimasukkan kepada baitul mal, misalkan pada zaman Rasulullah seperti itu. Namun ini adalah sudah semacam bentuk daripada mazhab Syafi'i membuat semacam kayak ukuran, yaitu ini sepertiga diatnya orang Islam bagi mereka yang membunuh tidak sengaja, yaitu Yahudi maupun Nasrani, yaitu ahlul kitab ya. Baik. Karena apa? Sebenarnya gini, karena pada asalnya kan nyawa dibalas dengan nyawa, seharusnya kan sama, tidak ada perbedaan. Itu dalam mazhab yang lainnya. Kemudian yang masalah yang lainnya adalah wa amal majusi ya, fafihi sulusu usren diatil muslim, yaitu 2/3 ya, 2/3 ya. Sulusa itu 2/3 dari 1/10 diatnya orang Islam. 2/3 kalikan 1/10 berarti 2/30 ya. 2/30 itu dikalikan, misalkan kalau 100 berarti 2/3 kalikan 100, itu adalah 2/3-nya diatnya orang muslim. Karena kalau orang yang muslim terbunuh tidak sengaja, maka diatnya adalah penuh 100. Untuk yang majusi ini adalah hanya 2/3 dari 1/10-nya. Jadi 2/30 atau berapa? Ya 8
800 dirham ya. Kalau misalkan dirham tadi kan 12.000 kalikan 2 per 30 ya, 2 per 30. Coba nanti dihitung, itu nanti 800 dirham. Baik. Jadi apa namanya, ini adalah ketentuan yang di dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Kemudian yang lainnya, masalah-masalah yang lainnya ya, ini watak mulut diatu nafsi. Sebetulnya diat untuk pembunuhan yang tidak sengaja itu adalah secara sempurna atau apa namanya penuh adalah 100 ekor unta. Dan pembunuhan jiwa ini juga berlaku pada apa namanya anggota badan. Misalnya di sini qat'il yadain, terpotongnya 2 tangan. Jadi kalau orang memotong dengan kedua tangan, maka dia juga terkena diat seperti halnya orang membunuh. Sama. Harus mengganti. Kemudian rijla ini 2 kakinya ya, terpotong 2 kakinya, maka dia juga harus terkena diat seperti halnya diatnya orang yang membunuh sama. Kemudian anf, hidungnya, mungkin hidungnya kena tebasan ya, kena pisau apa, jadi hilang. Kemudian udunain, ini telinganya ya, telinganya terpotong, mungkin tidak sengaja, dia juga terkena diat. Kemudian matanya, mungkin matanya apa namanya kelipar apa gitu, nggak sengaja atau tercongkel atau gimana dan lain-lainnya, dia juga terkena diatnya. Kemudian ini jufun arba'ah itu apa? Pelupuk mata ya. Jadi ada pelupuk mata yang ada di atas bawah ya, ada 4 pelupuk mata. Itu jika mengalami cacat maka dia juga terkena diat. Kemudian lisan, lidah ya. Kemudian wasafatain ini kedua bibirnya. Kemudian dihabul kalam, tidak bisa berbicara. Mungkin terjadi apa? Kena pukulan atau apa yang menyebabkan seseorang itu hilang bicaranya, entah tidak sengaja, mungkin dia makan apa atau kena apa sehingga dia tidak bisa berbicara. Kemudian dihabul basor, hilangnya pandangan atau mata ya, juga terkena diat. Kemudian dihabus sama, hilangnya pendengaran. Seseorang tidak bisa mendengar karena sebab tertentu atau orang yang mencelakainya, maka yang pelakunya itu harus membayar diat. Kemudian dihabus syams. Dihabus syam itu adalah rasa ya. Jadi seseorang kehilangan rasa dalam mulutnya, itu harus juga terkena diat. Kemudian dihabul akal, hilangnya akal, entah kena pukulan atau benturan sehingga menjadikan dia hilang akalnya, atau mungkin seperti hanya orang orang yang gila ya, jadi tidak berfungsi lagi akalnya, otaknya gitu, itu juga terkena diat. Kemudian zakar, yaitu kemaluan ya, laki-laki itu misalkan terpotong atau apa, dia juga harus terkena diat sama. Kemudian unsayain ini 2 biji ya, 2 biji laki-laki itu misalkan hilang, terpotong, maka dia juga terkena diat. Jadi apa yang terjadi diat pada pembunuhan jiwa, maka berlaku juga pada anggota badan. Taib. Kemudian masalah yang lainnya, misalnya di sini adalah wafi mudihah wasin homsu minal ibil ini. Kalau misalkan lukanya itu sampai dalam, kemudian sampai keluar mungkin tulangnya, kelihatan tulangnya, ataupun dia giginya mungkin lepas atau apa ya,
kena pukulan rempul itu, maka diatnya adalah 5 ekor unta. Ini 5 ekor unta. Tek. Gantinya. Kemudian wa fi kulli adwin la manfaata fihi juga hukumah. Setiap anggota tubuh yang tidak tidak bisa untuk digunakan, entah itu salal ya, atau itu penyakit apa itu yang tidak bisa bergerak, atau mungkin seolah anggota tubuhnya itu ada yang tidak berfungsi, maka dia juga terkena hukumah, terkena diat, namun diatnya tidak diatnya di sini adalah lebih kecil daripada seperti halnya lukanya itu atau giginya itu mungkin lepas ya. Kalau ini 5 unta berarti di bawah daripada 5 unta. Jadi tetap ada hukumannya, ada sanksinya. Tapi sanksinya ini adalah di bawah 5 unta. Baik. Kemudian dijatul abdi qimatuhu. Nih, kalau misalkan seorang ya tidak sengaja membunuh budak, maka dia harus kena diat. Diatnya ya senilai daripada budak tersebut. Ini kalau ini berkaitan dengan diat yang tidak sengaja, pembunuhan tidak sengaja, atau diat mukhaffafah ya. Kemudian berikutnya adalah diatnya janin al-hur. Ini janin yang merdeka. Jadi misalnya ya, ada orang perempuan mungkin entah bertengkar, entah melempar gitu ya. Yang dilempar adalah ya ibunya ya, si ibunya. Namun si bayinya ini juga terkena atau terdampak daripada tadi pertengkaran ataupun sehingga menyebabkan janinnya ini adalah meninggal, maka dia juga terkena diat. Terkena diat Hurrah, abdun au amma. Hurrah di sana dijelaskan kalau tidak salah menyebutnya disebutkan itu 5 unta ya. 5 unta. Jadi orang yang misalkan tidak sengaja membunuh janin si dari ibunya itu tadi, entah karena apa ya, maka dia terkena hurrah, terkena denda sebesar 5 unta. Kemudian wadiatul janin ar-raqiq ini usru qimati ummihi. Kalau yang terbunuh itu adalah janin daripada budak ya, ibunya itu, maka di sini cuma terkena usru qimati ummihi. Usru itu 1/10 daripada nilai ibunya atau budak perempuan tadi. Jadi cuma 1/10-nya. Namun di sana juga ada yang menyebutkan bahwasanya antara diat janin yang hur maupun yang raqiq ini sebenarnya adalah juga sama ya. Dia itu hurrah 5 ekor unta. Namun di sini Imam Syafi'i dia menyebutkan atau memberikan diatnya itu hanya 1/10 dari nilai budak perempuan tadi, atau ibunya ya, ibunya. Ini adalah beberapa persoalan atau kadar daripada diat, yaitu jenisnya adalah pembunuhan yang tidak sengaja, karena ini adalah diat yang mukhaffafah, berkaitan dengan diat mukhaffafah yang tidak sengaja, khotok ya, yang tidak sengaja. Insya Allah bisa difahami ya, insya Allah, mudah-mudahan saja. Kemudian saya ulangi kembali lagi, jadi prinsipnya pada dasarnya adalah untuk diat itu adalah pertama adalah 100 ekor unta, itu diatnya, diat asalnya. Kemudian boleh diganti ataupun dikonversi dengan bentuk emas ataupun perak, ataupun mungkin sekarang ada rupiah ya, mungkin seperti itu, sebesar atau sebenarnya adalah senilai harga unta, sebetulnya begitu ya. Sebenarnya patokan ada senilai, kalau misalkan dialihkan kepada bentuk mata uang yang lainnya, maka senilai unta itu.
Kalau misalkan ya 100 ekor unta itu berapa kalau dikonversi dengan rupiah ataupun dengan emas, ya sebesar itu. Yang penting adalah prinsip dasarnya adalah 100 ekor unta untuk diatnya. Kemudian masalah yang lainnya ini masalah terkait dengan sumpah ya. Jadi seseorang yang misalkan korbannya ya, atau keluarga korbannya itu ketika menjumpai mungkin saudaranya meninggal, maka dan menuntut si pembunuhnya, keluarga si pembunuh menuntut supaya membayar diat ataupun menuntut dia, karena si keluarga korban ini merasa dirugikan karena dengan terbunuhnya misalkan dari anggotanya, maka boleh menuntut. Nah, menuntutnya ini si korban ini atau keluarga korban ini harus bersumpah jika syaratnya adalah memang ada bukti benar-benar tahu pelakunya. Di sini ada laus ini adalah bukti, entah itu berupa tanda, misalkan buktinya apa, misalkan darah tercecer, kemudian mungkin ada pisau yang bekas untuk membunuhnya, atau mungkin bukti yang lainnya misalkan kabar dari orang lain misalkan tahu bahwasanya si pembunuh adalah dia, kemudian si korban ini menuntut keluarga yang membunuh dengan bukti tadi dari mana saja ya, yang penting buktinya itu jelas, maka dia harus bersumpah. Bersumpahnya 50 kali ya, bersumpah ya. Baik, ini adalah intinya daripada kisama, yaitu bersumpah. Jadi orang yang mengadu atau orang yang mengajukan gugatan itu harus bersumpah disertai dengan bukti-bukti yang sudah valid atau sudah yakin bahwasanya itu benar si pembunuh karena buktinya ini dan itu. Ataupun kalau sekarang misalnya ya mungkin ada CCTV atau apa ya yang sejenis yang bisa digunakan untuk bukti atau meyakinkan bahwasanya si pembunuh adalah si fulan misalkan, maka dia harus bersumpah 50 kali di sini. Halafa mudda'i khamsina yaminan wastahaqqa adiyah, maka dia berhak untuk mendapatkan diatnya. Ini wa illam yakun hunaka laus, ini sebaliknya ya. Kalau seandainya tidak ada bukti ya, artinya ya ada pembunuhan namun kita tidak tahu ini bukti, juga sulit, tidak ada atau mungkin dihilangkan buktinya atau gimana, pokoknya tidak didapatkan bukti bahwasanya ada pembunuhan begini. Pokoknya terdengar kabar misalkan di sana ada pembunuhan, keluarga kamu itu ada yang meninggal misalkan, kita tidak mempunyai bukti, maka di sini yang bersumpah adalah si keluarga yang membunuh, mudda'a alaihi. Jadi dia wajib untuk bersumpah bahwasanya misalkan kalau dia itu tidak membunuh atau apa ya, misalkan dia dituduh untuk pelaku misalkan membunuh dan tidak ada bukti, maka yang dituduh tadi itu dia harus yang bersumpah. Kemudian masalah yang terakhir ini adalah kaitannya dengan kafaroh ya. Kafaroh, orang yang membunuh jiwa ya, yang diharamkan atau yang dia tidak boleh dibunuh, baik orang Islam ataupun orang kafir ya, ataupun yang lainnya, itu adalah jika dia membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh, dilarang untuk membunuhnya, maka dia terkena kafarah. Kafarah adalah memerdekakan budak
mukmin. Kemudian kalau tidak mampu, tidak bisa ya, tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka dia puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini adalah kafaroh. Ini kafaroh apa ya? Kafaroh bagi orang yang membunuh tidak sengaja ya. Baik. Jadi di sini ada kafarohnya aja. Ada kafarotnya. Kafarotnya itu apa namanya? Memerdekakan budak atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini siapa saja ya yang membunuh apa namanya jiwa yang tidak boleh, yang dilarang untuk membunuhnya, maka dia kalau terjadi berarti kalau dia membunuh seseorang maka terkena kafaroh. Membunuh orang terkena kafaroh, yaitu memerdekakan budak atau dia apa namanya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu mungkin apa namanya masalah kaitannya dengan diat ya, berkaitan dengan masalah diat. Ini sudah selesai ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atau mungkin ada yang ingin bertanya, kalau insya Allah kalau bisa saja, kalau tidak berarti ya PR ya. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Ya. Ya, untuk kalau orang yang membunuh orang lain tadi kan ada kafaratnya. Kalau misalnya ibu yang mengaborsi calon bayinya, apakah itu juga terkena kafarat, Ustaz? Baik. Seperti halnya di sini ya, kalau tidak salah kalau itu disebabkan ya apa namanya, sebentar di sini ya, di dalam fikih apa namanya Bidayatul Mujtahid ya, kalau misalkan dokter dia membunuh pasien dengan tidak sengaja, artinya mungkin dia salah penanganan, maka dia juga terkena diat, wajib membayar diat karena kelalaian mereka atau kelalaian dokter itu atau kesalahannya. Ini menurut jumhur ulama dia terkena diat, membayar diat. Kemudian tadi aborsi ya, aborsi. Kalau misalkan dia juga sama ya, dia sebenarnya adalah juga ini masalah janin ini adalah ketentuannya kapan dikatakan itu janin, ketika dia sudah ada nyawanya ya, sudah berbentuk, maka dia disebut dengan ya manusia, sudah dianggap sebagai manusia, maka dia juga seperti halnya membunuh apa namanya orang yang sudah dilahirkan ya, sudah ada sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya dia membunuh ya berarti terkena juga sama hukumannya. Baik.
mungkin itu ya yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini dari sebentar, ini ada apa namanya, hasil dari Amr bin Su'ab ya, tentang masalah ini, man tato baba walam ya'lam minhu qabla dzalik fahuwa dhamin. Barang siapa mengobati dan sebelumnya tidak mengetahui pengobatan, ia membayar dhamin ya, memberi ganti rugi, artinya dia juga ya bertanggung jawab gitu. Baik. Tapi mungkin itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.